Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat, NPM C1 C021029 dari kelas A Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi bab 2 yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa saya sendiri. 1. Pengertian agama. Banyak ahli mengartikan bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur, dan dapat kita simpulkan bahwa agama itu adalah sebuah aturan yang mengatur segala perbuatan manusia maupun sesuatu yang gaib di berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai bahasa, agama disebut religion dalam bahasa Inggris, religi dalam bahasa Belanda, dan bahasa Arab yaitu dien. Semua kata ini berasal daripada satu akar kata, yaitu religio, yang berarti mengikat. 2. Asal-usul agama. Asal-usul agama dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang wahyu dan sudut pandang evolusi. Banyak agama-agama yang besar di dunia memandang agama terutama dari sudut pandang wahyu atau teori wahyu, dan mengartikannya sebagai prinsip, nilai, dan perintah yang diturunkan oleh Tuhan secara langsung. Kajian teori agama berusaha menjelaskan asal-usul agama melalui teori evolusi, perkembangan, serta menjelaskan atas dasar berbagai ilmu seperti ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, dan beberapa pendapat, misalnya J.G. Fraser sebagai contoh, mengatakan bahwa asal-usul agama adalah dari magis. Tetapi E.B. Taylor berpendapat bahwasanya agama itu berasal dari animisme, dan juga ada yang berpendapat bahwa agama itu berasal dari pratotemisme ataupun politeisme. Yang ketiga, macam-macam agama. Terdapat berbagai macam agama di dunia ini, mulai dari kepercayaan nenek moyang kita dahulu sampai agama yang kita anut sekarang. Yang pertama yaitu agama primitif. Agama primitif ini adalah kepercayaan masyarakat yang masih ada pada suatu masyarakat kecil dengan kebudayaan yang sederhana dan tidak memiliki kesusastraan. Agama ini terpisah dengan yang lainnya, berdiri sendiri tanpa adanya hubungan sejarah dengan daerah lainnya. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, agama primitif yaitu animisme, totemisme, dan dinamisme. Yang kedua yaitu agama Islam. Agama Islam adalah sebuah agama dengan jumlah pengikut terbesar di negeri Indonesia. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama Islam disebarkan melalui dakwah dan jalur perdagangan pertama kali oleh Nabi besar Muhammad SAW. Agama ini pertama kali muncul 1400 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya yaitu masjid dan musola. Hari raya besar umat Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lainnya. Agama Islam percaya bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada umat manusia lewat para nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah agama di Indonesia yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah. Kitab suci agama Kristen yaitu Injil. Agama ini menyembah Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai juru selamat. Agama ini muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya adalah gereja dan hari-hari besarnya seperti Hari Raya Natal, Paskah, Jumat Agung, serta kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat yaitu agama Katolik. Agama Katolik merupakan pecahan dari agama Kristen yang ajarannya agak sedikit berbeda dari agama Kristen, namun masih menyembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tempat ibadahnya yaitu gereja, hari-hari besarnya seperti Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Yang kelima yaitu agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang sangat populer terutama di Pulau Bali. Kitab sucinya adalah Weda. Agama ini disebarkan oleh Santana Dharma. Agama ini muncul sudah sejak zaman prasejarah. Tempat ibadahnya yaitu pura. Hari-hari besarnya seperti Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, dan Hari Raya Kuningan. Yang keenam yaitu agama Buddha.
Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Agama ini disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini muncul 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Hari besarnya seperti Waisak dan Katina. Yang ketujuh yaitu agama Konghucu. Adalah salah satu agama yang muncul karena banyaknya etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Awal muncul agama ini sekitar 5 abad sebelum Masehi. Kitab sucinya adalah Wuqing dan Xingshu. Hari-hari besarnya seperti Imlek. 4. Tujuan dan fungsi agama. Menurut Abu Dinata, paling tidak terdapatnya 3 alasan mengapa manusia perlu terhadap agama, yaitu 1. Latar belakang atau fitrah seorang insan mempunyai fitrah keagamaan, dan ini sudah ditegaskan pada ajaran Islam, bahwa kepercayaan adalah kebutuhan manusia. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Alasan ini pula bisa diterima karena lantaran keterbatasan manusia untuk bisa memilih hal di luar kekuatan pikiran manusia itu sendiri. Dan juga lantaran manusia merupakan makhluk yang lemah yang sangat memerlukan kepercayaan. Yang ketiga, adanya tantangan seorang insan manusia pada kehidupannya senantiasa menghadapi banyak rintangan dan cobaan, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya seperti hawa nafsu dan juga bisikan setan. Tantangan yang dari luar berupa rekayasa atau upaya-upaya yang dikerjakan manusia secara sengaja menjauhkan dirinya sendiri dari Tuhan. Yang kelima yaitu visi ajaran Islam, yaitu Islam sebagai hidayah, maksudnya sebagai arahan atau petunjuk yang terdapat jelas di dalam Al-Quran maupun hadis untuk manusia mencapai apa yang diinginkannya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Di antaranya kedamaian, keselamatan, cinta kasih, dan kemudahan. Misi ajaran Islam untuk memakmurkan dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi, dan ini sejalan dan berkelanjutan sejak risalah pertama dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi besar Muhammad SAW. Allah ingin agar umatnya makmur di muka bumi dengan nilai-nilai yang mulia. 6. Tujuan ajaran Islam. Tujuan diturunkannya ajaran Islam untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Ada 5 tujuan Islam, antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. 7. Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama Islam ada 3, yaitu 1. Aspek keyakinan atau akidah, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya untuk diyakini dan diamalkan. Yang kedua yaitu aspek norma atau hukum syariah, yaitu aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, sesama manusia, dengan manusia dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Sekian penjelasan materi bab 2 saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.